Bagaimana dengan bahasa tumbuhan dan bahasa binatang? Di situ kita harus benar-benar mampu mengakses ruh kita atau rasa kita yang sebetulnya rasa itu adalah satu. Seluruh makhluk hidup rahasianya adalah satu, yaitu rasa. Dan ruh mereka akan selalu mampu berinteraksi dengan ruh kita. Semua makhluk ciptaan Allah, bagi yang bergerak maupun tidak, mereka memiliki ruh, dan ruh tersebut akan selalu connect, akan selalu tersambung dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan disinilah kita harus mampu mengakses di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini, kami ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kami. Mari sebelum kita melanjutkan video kita kali ini, silahkan like dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, beberapa waktu yang lalu, kita share sebuah video dengan judul Pohon Sejati atau Pohon Sajaratul Yakin atau Pohon Kehidupan. Judul tersebut kita ambil dari sebuah mimpi yang ada pada pertanyaan dari sahabat Syekh Jati. Dan di sini timbul lagi pertanyaan yang datang dari sahabat atas nama akun Dewi Afriani Dewi. Berikut kami bacakan pertanyaan dari beliau. Bagaimana kalau mengerti hati binatang dan tumbuhan? Para sahabat semua, ini pertanyaan yang betul dalam sekali ya. Bagaimana kita harus menjawab ini semua? Tapi yakinlah, dengan sebuah yakin kita akan mampu menjawab dan mampu memahami sebuah jawaban. Di sini kita akan mengumpamakan dengan sebuah perangkat Android. Sebuah perangkat Android mampu menangkap semua, baik itu pesan WA, Facebook, sosmed lain, dan juga suara-suara yang lain yang dikirim lewat pesan, itu melalui sebuah sinyal. Jadi sebuah HP Android seperti ini akan mampu menerima pesan seperti ini melalui sebuah sinyal. Tanpa sinyal, maka tidak akan mampu menerima pesan apa-apa. Sebuah sinyal yang masuk ke handphone itu akan diteruskan ke dalam sebuah perangkat lunak seperti sebuah software. Dan di situ juga ada sebuah perangkat yang mengolah sinyal tersebut menjadi sebuah tulisan, dan tulisan tersebut bisa kita baca. Kemudian contoh yang kedua, saya ingin berinteraksi dengan Anda. Tolong dijawab atau dirasakan. Saya ingin bertanya, para sahabat semua, apakah kalian semua pernah bermimpi? Tentu saja pernah. Hampir semua orang pernah merasakan mimpi. Saya katakan di sini merasakan mimpi, bukan melihat mimpi ya. Artinya, sesuatu yang kita rasakan akan sangat dalam sekali, tidak seperti melihat. Jika Anda merasakan sebuah mimpi, kemudian Anda terbangun, Anda merasakan bahagia sekali saat itu, bahkan sampai membekas di lahiriah kita. Kemudian saya bertanya lagi, di situ Anda hanya merasakan sebuah mimpi. Anda tidak bisa menerangkan, Anda tidak bisa tahu apa-apa, Anda cuma mengerti bahwa Anda hanya bermimpi. Dan Anda merasakan kebahagiaan atau rasa-rasa yang lain setelah terbangun dari mimpi tersebut. Tapi di sini Anda betul-betul tidak bisa menceritakan, tapi Anda tidak bisa melupakan mimpi tersebut. Anda tetap teringat bahwa Anda sedang bermimpi, entah mimpi itu apa. Maka disitulah sinyal sebuah handphone yang belum mampu terbaca oleh monitor HP kita. Para sahabat semua, dari contoh yang pertama, sebuah sinyal HP, kemudian dari contoh yang kedua, sebuah mimpi
yang kita rasakan bahwa kita itu bermimpi, tapi kita tidak bisa menceritakan mimpi tersebut. Kita hanya tahu bahwa kita bermimpi seperti itu saja. Kita tidak mampu menceritakan apa-apa. Kita tidak bisa menceritakan apa-apa. Kita hanya tahu bahwa kita bermimpi. Ketahuilah semua para pemirsa, kenapa seseorang tidak mampu membaca atau tidak mampu menerangkan mimpi tersebut. Maka pada saat itu mimpi tersebut adalah sangat dalam sekali, sehingga kita tidak mampu mentransformasi mimpi tersebut ke pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak mampu untuk mengolah. Pikiran kita tidak mampu untuk menceritakan. Pikiran kita hanya mampu mengingat dengan memorinya bahwa saat itu kita sedang bermimpi. Para sahabat semua, sebenarnya apakah yang terjadi? Apa rahasia mimpi tersebut? Maka perlu kita ketahui, itu bisa saya katakan atau bisa kami kategorikan sebuah rasa atau rahasia. Itu adalah bahasa rahasia. Itulah bahasa ruh, para sahabat semua. Mari kita masuk ke dalam pertanyaan yang sangat sulit sekali untuk kita jawab. Bagaimana kita mampu mengetahui bahasa binatang? Bagaimana kita mengetahui bahasa tumbuhan ataupun bahasa binatang? Mungkin kalau sebuah binatang, mungkin kalau seekor binatang memiliki hati, tapi kalau mungkin tumbuhan, mungkin kita tidak tahu mungkin ada hati atau tidak, ada organ hati atau tidak, saya kira tidak ada. Tapi kita akan mampu, atau manusia akan mampu mengakses bahasa-bahasa mereka dengan bahasa ruh atau bahasa rasa. Perlu kita ketahui, semua makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan dan kekurangannya, maka sudah pasti mereka memiliki nama dan memiliki rasa atau memiliki rasa. Dan di dalam rasa tersebut pasti ada ruh di dalam, baik itu benda yang hidup atau yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Mana dengan bahasa tumbuhan dan bahasa binatang, maka di situ kita harus benar-benar mampu mengakses ruh kita atau rasa kita, yang sebetulnya rasa itu adalah satu. Seluruh makhluk hidup rahasianya adalah satu, yaitu rasa. Dan ruh mereka akan selalu mampu berinteraksi dengan ruh kita. Semua makhluk ciptaan Allah, bagi yang bergerak maupun tidak, mereka memiliki ruh, dan ruh tersebut akan selalu connect, akan selalu tersambung dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan disinilah kita harus mampu mengakses di dalam diri kita. Kita akan mampu berinteraksi dengan ruh kita. Ruh yang keluar melalui sukma yang keluar melalui rasa yang keluar melalui hati yang keluar melalui akal yang keluar melalui budi, dan budi yang keluar melalui pikiran. Disitulah pikiran kita mampu membaca apa sebetulnya pesan-pesan dan bahasa-bahasa ruh yang ada tersebut, hingga benar-benar kita mampu untuk mengetahui dan membaca, mengartikan bahasa tumbuhan dan bahasa hewan tersebut. Para pemirsa semua, apakah benar hewan dan tumbuhan ini benar-benar bisa bicara? Bukankah kita sudah mengetahui bahwa semua makhluk-makhluk di dunia ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selalu bertasbih kepada Beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.